A few moments later. Untuk yang presentasi definisi sudah cari. Silakan perwakilan atau semua kelompok maju untuk mempresentasikan definisi karya ini. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang definisi karya ilmiah. Nah, definisi karya ilmiah itu menurut para ahli yang bernama Towijoyo itu karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta yang dibuat dengan menggunakan metodologi penulis yang baik dan benar. Sedangkan menurut ekososiologi, arti karya ilmiah adalah suatu tulisan atau karangan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan ilmiahnya. Dan menurut Jones, definisi karya ilmiah adalah karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat politis. Dari audiens ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan dari audiens? Tidak ada pertanyaan atau saya yang bertanya? Oke. Sekarang tanggal berapa? 15. Absen 9 siapa? Absen 9? Pasti. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya definisi karya ilmiah apa saja.
kajian teori, 5 metode penelitian, 6 pembahasan, 7 penutup, dan yang terakhir 8 daftar pustaka. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas di hak. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Penulisan judul dapat dilakukan dua cara. Pertama, dengan menggunakan huruf kapital semua kecuali pada anak judulnya. Kedua, dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf pertamanya. Apabila cara yang kedua yang akan digunakan, maka kata-kata menggabung seperti dengan dan tong serta kata-kata depan seperti di, dari, dan huruf pertamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Di akhir judul tidak boleh menggunakan tanda baca apapun, termasuk titik ataupun koma. Untuk karya ilmiah yang kedua yaitu abstrak dapat dipahami sebagai tindakan yang terdalam bersih atau materi yang terkandung dalam karya ilmiah. Peran abstrak dalam karya ilmiah sebenarnya adalah untuk memberikan penjelasan kepada lembaga dengan kekuatan dalam pendahuluan terdapat beberapa diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Yang keempat yaitu kajian teori, kegiatan penelitian yang mencakup kegiatan mencari teori penelitian, identifikasi literatur, Emang gitu, Pak? serta menerapkan hasil analisis tersebut sebagai dasar teori untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Kajian teori mencari teori penelitian yang sesuai dan tepat untuk menjadi pokok proses penyelesaian masalah. Kajian teori juga merupakan hasil dari menelaah berbagai penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Kajian teori dapat menunjukkan keaslian dan originalitas dari penelitian yang dilakukan. Yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara peneliti dalam mendapatkan data dalam menyusun karya ilmiah. Peneliti akan menganalisis seluruh data yang dia dapatkan untuk menemukan jawaban atau solusi dari permasalahannya. Yang keenam, pembahasan. Bagian ini dapat dikatakan sebagai bagian yang paling panjang dalam naskah karya ilmiah. Hal ini dikarenakan pembahasan memuat tentang penjelasan dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, dan tentunya metode penelitian serta memuat data-data hasil penelitian. Berisi kesimpulan dalam karya ilmiah terletak pada bagian akhir. Kesimpulan biasa memuat pendapat dari karya ilmiah yang telah dibuat oleh peneliti atau penulis. Kesimpulan sendiri memiliki tujuan supaya para pembaca karya ilmiah dapat mendapatkan pengetahuan atau wawasan dari masalah dan pembahasan yang telah diikuti. Selanjutnya, struktur yang perlu dipaparkan dalam karya ilmiah adalah daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri dapat diartikan sebagai sebuah daftar yang memuat sumber informasi atau referensi teori digunakan oleh peneliti atau penulis dalam penelitiannya. Dalam menuliskan daftar pustaka, peneliti atau penulis biasanya menerapkan format. Peneliti seperti nama penulis, judul, Ada pertanyaan untuk kelompok kedua? Tidak ada, cukup? Cukup, bisa diakhiri kelompok kedua. sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 1. Perwakilan saja. Berapa ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membaca hasil di kelompok kami mengenai aspek bahasa karya ilmiah. Satu, bahasa baku. Karya ilmiah seharusnya memakai bahasa formal atau bahasa baku. Hal ini perlu dilakukan supaya pembaca dapat lebih mudah untuk memahami penelitian, baik itu pada penilaian sumber, teori, bahkan juga ketika menyusun penulisan kesimpulan. 2. Kaidah keilmuan. Pada ciri yang kelima, karya ilmiah harus memenuhi ketentuan kaidah keilmuan sekaligus menggunakan istilah-istilah akademik. Penggunaan kaidah keilmuan dan istilah akademik sendiri memiliki tujuan supaya peneliti atau penulis dapat memiliki kemampuan dalam melakukan sesuatu pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. 3. Bersifat objektif. Karya ilmiah pada dasarnya harus membuat sifat objektif jadi penting pada karya ilmiah karena akan lebih mendorong dihasilkannya fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. 4. Kalimat efektif. Karya ilmiah seharusnya ditulis dengan kalimat efektif. Aspek kebahasaan grafik ini memiliki hubungan dengan aspek-aspek yang lainnya. Aspek ini harus digunakan supaya pembaca tidak kebingungan atau penggunaan kalimat yang berputar-putar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Itu prestasi dari 3 materi hari ini. Saya ingin membahas dari segi definisi dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian definisi karya ilmiah menurut para ahli. Sekarang absen 1 ada di sini. 5. Oke. Menurut kamu, kira-kira karya ilmiah itu apa? Dari yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman kamu, karya ilmiah itu kira-kira apa? Ada yang bisa membantu jawab? Silakan mengangkat tangan. Karya ilmiah menurut kalian apa kira-kira? Ayo, ada yang mau menjawab? Kalau saya katakan karya ilmiah adalah sebuah karya yang dapat dibuktikan kebenarannya, iya? Iya, menurut kamu sendiri. Betul? Karya ilmiah itu adalah sebuah karya yang memiliki kerangka teoritis dan dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun dari karya ilmiah tadi ada apa saja? Yang pertama ada definisi. Struktur ada. Sama nggak kira-kira? Apa perbedaannya? Kalau abstrak di karya ilmiah, kalau kesimpulan di materi-materi. Kalau abstrak di karya ilmiah, ya, abstrak sama simpulan. Apa kira-kira yang membedakan? Karya ilmiah, Apanya? Kalau kesimpulan lebih banyak, kalau abstrak lebih sedikit. Itu salah satunya. Ada yang lebih tepat lagi?
Ya benar, ada pendapat para ahli. Kemudian ada apa lagi? Teori-teori yang penelitian yang sudah ada. Bu, mengapa kok harus ada landasan teori atau kajian teori ini dalam sebuah penelitian? Sebagai fondasi adanya penelitian yang sudah kalian
media itu sih. Sudah? Ya. Benar ini? Nah. Benar? Benar? Siapa yang mengatakan ini benar? Salah, oke, ayo dibenarkan. Bisa? Ayo dibenarkan, ayo silakan. Ayo siapa yang mau membenarkan ini sampai benar? Ini salah lagi pastikan. Jakarta. Sebenarnya sampai. Iya, nggak kuat. Sudah? Salah ya? Enggak, saya kira penulisannya. Apakah ini benar? Salah. Mama. Ini salah benar? Nah. Benar? Insyaallah. Benar? Kalian pernah menulis daftar pustaka? Belum? Ini pertama kali? Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ini sama ini lebih benar yang mana? Yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena sakti. Karena apa? Nyampe. Tapi apakah sebenarnya sudah benar? Salah. Ada yang mau membenarkan lagi? Ada hadiah dari saya? Saya lagi dulu. Oke. Saya lagi. Ayo silakan yang mau maju. Mencari sumber. Ada? Atau sudah pas? Ini saya dia. Yang lain? Coba ya. Ada. Ayo.
Sudah yakin? Sudah yakin ya? Mari kita koreksi bersama. Ini koma atau titik? Titik. Roma. Titik atau koma? Saya tanya penulisnya dulu. Titik. Ini titik atau koma? Saya nggak tahu. Ini titik atau koma? Titik ya. Ini titik atau koma? Oke. Apakah ini penulisannya sudah benar, teman-teman? Sudah benar? Atau mau dibenarkan lagi untuk yang terakhir kalinya? Sudah? Mari kita bahas bersama ya. Dalam penulisan nama penulis dalam referensi karya ilmiah, nama penulis itu di dalam peraturan penulisan karya ilmiah, nama penulis itu dibalik. Nama belakang penulis menjadi nama depan dan nama depan menjadi nama bisa sudah dari penulisannya. Kemudian bisa bagaimana jika penulisnya lebih dari dua? Bisa penulisnya ada 7. Apakah semuanya akan ditulis? Apakah semua ditulis? Bisa. Penulisnya adalah Umar. Ada Umar, ada Septi, ada Agus, ada banyak ya. Banyak banyak. Yang ditulis adalah nama penulis pertama, kemudian diberi apa DKK dan kawan. Bisa dipahami? Untuk namanya dibalik, kemudian sudah benar ya, letak sapinya ada di sini. Kemudian setelah itu ada judul sudah benar. Kamu bisa maju. Siapa saya? Meskipun jawaban kamu tidak sempurna, tapi sudah bisa dipahami?